Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Ketika menghadapi sebuah kegagalan, atau bahkan kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sesama kita yang mengalami kegagalan, banyak dari antara mereka yang menikmati atau merasakan sebuah kekecewaan yang luar biasa. Mereka menyerah dan bahkan putus asa. Bahkan kita pun juga mungkin pernah merasakan dan mengalami permasalahan ini. Kita menyerah dan kita mengatakan kepada diri kita masing-masing, kita tidak berguna. We are good for nothing. Dan bahkan ketika melihat kegagalan orang lain, kita pun mengatakan hidupnya tidak ada guna apa-apa. Dalam kehidupan pendidikan, dalam kehidupan ekonomi, dalam berumah tangga, dalam kehidupan pemerintahan, dan juga kehidupan masyarakat sosial, dan juga bahkan dalam kehidupan bergereja. Kita cepat sekali menghakimi dan memberi cap kepada sesama kita, dan juga bahkan secara sadis menghakimi diri sendiri bahwa kita tidak berguna apa-apa. Namun, saudara-saudari sekalian yang terkasih, bacaan Injil suci hari Minggu ini mengajarkan kepada kita sebuah hal yang sangat indah. Yesus mengajarkan kepada kita tentang seorang penabur. Penabur itu kelihatan seperti orang yang ingin membuang sia-sia hal indah yang dimilikinya. Dia adalah seorang penabur pada taman kehidupan manusia. Dia kelihatan seperti orang yang ingin membuang sia-sia harta surgawinya. Benih-benih kerajaan surga ia taburkan pertama-tama pada pinggiran jalan. Tempat di mana dipijak oleh semua orang yang lewat, di tempat-tempat bebatuan, dan juga bahkan semak belukar. Kita lihat bagaimana benih-benih yang ditaburkan Tuhan itu ketika dijatuhkan di jalanan, ia mati seketika. Ketika ditaburkan di atas bebatuan, ia tumbuh, namun beberapa saat saja ia akan layu dan terkulai. Demikian juga benih yang ditaburkan di dalam semak belukar, ia akan bertumbuh, namun akan dicengkeram dan mati oleh rimbunan pohon-pohon liar yang menyelimutinya. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, seringkali kita melihat hidup kita seperti itu. Kita tidak bertahan, kita cepat menyerah. Dan kita katakan sepertinya Tuhan membuang sia-sia. Percuma semua talenta yang Tuhan berikan kepada kita, karena toh kita akan mati. Godaan zaman akan mengikat kita. Godaan zaman tentang kenikmatan akan mematikan kita dalam usia muda. Atau bahkan kita tidak akan pernah bertumbuh sama sekali. Namun suatu hal yang sangat indah yang ingin Tuhan berikan kepada kita semua hari ini, yaitu bahwa entah jenis tanah apapun kita, entah kita berdosa, entah kita bersalah, entah kita berijazah atau tidak, Tuhan tetap menaburkan benih sabdanya, benih kebaikannya, benih cinta kasihnya. Sebab dalam diriku dan dirimu semua ada sentuhan tangan Allah, dan kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak berhak untuk merendahkan satu sama lain, sebab kita semua sama. Kita berasal dari Tuhan yang sama. Oleh karena itu, betapapun rendah orang itu, atau mungkin betapa rendah pendidikannya atau kemampuannya, kita tidak memiliki hak untuk menghakimi dia, merendahkan dia, atau bahkan kita tidak pernah berhak untuk merendahkan diri kita sendiri dalam kegagalan-kegagalan hidup kita. Lihatlah, di tanah bebatuan, di jalanan, semak belukar, Tuhan tetap menabur benih. Ia kelihatan seperti orang yang ingin mengalami kesia-siaan, tetapi tidak. Tuhan tahu di mana ciptaannya berada, di situ ia harus menaburkan benih-benih keilahiannya. Demikian pula pada orang yang memiliki kehidupan seperti tanah yang subur, ia akan menghasilkan buah yang banyak. 30, 60, dan 60 kali lipat dan 100 kali lipat. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, angka-angka ini dan juga kesuburan mau mengajarkan kepada kita akan sebuah mujizat yang bersifat misterius. Tanah kehidupan kita, hati kita akan menjadi tanah yang subur kalau kita mau membuka telinga dan hati kita untuk menerima dan mendengarkan sabda Allah. Sebab ketika barang siapa mendengarkan sabda Allah dengan hati yang terbuka dan rendah hati, orang-orang inilah yang akan berbuah. Sebab ia akan disuburkan oleh Tuhan, oleh sabda Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita semua indah di mata Tuhan, kita semua sama. Dan Tuhan mempercayakan benih ilahinya dalam hati kita masing-masing. Mari kita kembali bertobat dan dengan percaya diri mengatakan bahwa saya akan merubah diri, saya akan memberikan prioritas yang tertinggi akan sabda Allah pada hati dan budiku.
agar diriku pun mampu berbuah dan menghasilkan buah keselamatan bagi diriku, bagi sesama, dan bagi setiap orang yang kujumpai dalam kehidupan sehari-hari. Betapa indah cinta Allah kepada kita semua. Ia tidak memandang siapa diri kita, tetapi ia tetap berdiri pada pendiriannya, yaitu akan kasih ilahinya. Demikian pula kita pun harus mengasihinya kembali secara sepenuh hati, seturut cinta Allah pada kita semua. Tuhan memberkati kita semua.